Dalam beberapa tahun terakhir uang berubah, mungkin dari uang kertas berubah menjadi uang elektronik. Namun perubahan yang menjadi penting adalah bukan perubahan fisik dari uang tersebut, melainkan perubahan dari sifat aturan dasar dari uang tersebut. Dalam 2 dekade terakhir, saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut atau kolaps, dan juga banyaknya bangkitnya orang-orang kaya baru. Mari kita lihat 10 daftar orang paling kaya di dunia. Jika dulu 10 daftar orang paling kaya di dunia itu diisi oleh orang-orang yang kaya dari hasil bumi, pertambangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat sekarang 10 besar orang terkaya dipenuhi oleh orang-orang yang kaya dari bidang IT, teknologi, atau juga investasi nilai. Nah, kalau kita lihat perubahan pergerakan orang-orang terkaya di dunia, itu disebabkan karena perubahan aturan dasar atau sifat dari uang. Anggap saja kalau misalkan Anda jago atau ahli dalam bermain catur, namun aturan dasar dalam bermain catur saya ganti. Misalkan dalam waktu 3 detik, Anda harus mengambil keputusan. Maka orang yang paling jago sekalipun dalam bermain catur mungkin akan kalah. Bayangkan kalau misalkan kita tidak mengerti, kita tidak siap dengan perubahan aturan dasar uang, maka kita juga bisa kalah. Bukan hanya dalam permainan catur, tapi dalam bisnis kita, dalam meraih profit kita. Nah, untuk itu saya akan sedikit membagikan 3 hal atau 3 aturan dasar atau 3 rumus baru untuk mempercepat kekayaan Anda. Yang pertama adalah leverage atau daya ungkit. Bayangkan kalau misalkan Anda mengangkat sebuah mobil dengan tangan sendiri. Bandingkan juga dengan Anda mengangkat sebuah mobil dengan menggunakan dongkrak. Dongkrak adalah leverage Anda untuk mengangkat mobil tersebut. Demikian juga dalam meningkatkan kekayaan, Anda juga perlu leverage atau daya ungkit. Saya akan cerita kisah dari seorang anak muda berusia 27 tahun bernama Donald Trump. Kita tahu bahwa Donald Trump sekarang adalah salah satu perusahaan atau pengusaha real estate yang paling besar di dunia. Ternyata Donald Trump memulainya dengan tanpa apapun. Donald Trump memulai ketika 27 tahun, ketika saat itu New York memiliki satu buah gedung yang sangat luar biasa. Namun karena krisis terjadi di Amerika Serikat, gedung tersebut akhirnya kumuh dan hanya diisi oleh para sarang penyamun, narkoba, dan lain sebagainya. Gedung paling tinggi di New York saat itu menjadi gedung yang terlantar. Nah, kita lihat di sini Donald Trump melihat itu sebagai peluang. Dan Donald Trump ingin membeli gedung tersebut. Tapi apa daya, Donald Trump adalah anak 27 tahun tanpa modal. Yang dilakukan oleh beliau adalah beliau mencari seorang investor, yaitu sebuah hotel bintang 5, di mana hotel bintang 5 itu bersedia untuk menjadi investor Donald Trump untuk take over gedung tersebut dengan syarat Donald Trump diminta untuk nego kepada pemerintah kota New York untuk menghapuskan pajak dari gedung tersebut. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Donald Trump pergi kepada wali kota dari kota New York dan ternyata keinginan untuk menghapus pajak tersebut tidak dikabulkan. Lalu apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Pertama, dia menggunakan leverage, mencari seorang investor dari hotel bintang 5. Yang kedua, Donald Trump mencari seorang leverage dari para masyarakat kota New York. Donald Trump mengumpulkan media massa. Lalu Donald Trump mengatakan bahwa saya punya kesempatan untuk memperbaiki ekonomi kota New York. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membangkitkan kembali gedung ini menjadi gedung kebanggaan New York, sehingga gedung ini hidup menjadi hotel bintang 5, sehingga investor percaya dan uang mulai masuk kepada New York dan ekonomi menjadi lebih baik. Dan dengan cara menyiarkan berita ini kepada media, masyarakat kemudian mendukung Donald Trump, membuat demonstrasi, sehingga akhirnya pemerintah terdesak untuk menghapus pajak dari gedung tersebut. Alhasil, pemerintah menghapus pajak tersebut, investor membeli gedung tersebut dan memberikan 50% sahamnya untuk Donald Trump. Di usia 27 tahun, Donald Trump menjadi pengusaha real estate, membeli sebuah gedung tertinggi tanpa menggunakan uang sama sekali, yaitu dengan menggunakan leverage. Yang kedua adalah crash momentum. Kita lihat bahwa hal-hal buruk pasti terjadi. Tidak mungkin segala sesuatu terjadi hal yang positif. Misalkan seperti krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2007. Pada saat itu banyak perusahaan bangkrut. Tapi ternyata ada sebuah perusahaan yang justru mendapatkan profit paling besar di saat terjadi crash atau krisis tahun 2007 di Amerika. Perusahaan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa untuk memecat orang. Jadi banyak karyawan yang harus dipecat pada saat krisis. Ada 2.000 karyawan, 10.000 karyawan, dan beberapa perusahaan atau company mereka tidak sanggup untuk memecat dengan jumlah kapasitas begitu besarnya. Dan perusahaan-perusahaan akhirnya menggunakan jasa dari perusahaan jasa pemecatan ini. Untuk pemecatan orang, mereka ahlinya. Tentu saja di Indonesia belum ada, tapi ini adalah sebagian contoh dari bahwa ternyata di saat krisis sekalipun, di saat buruk sekalipun, ternyata ada cara untuk kita bisa tetap survive dan meraih profit. Rumus ketiga untuk mempercepat kekayaan kita adalah outsource.
Kalau kita perhatikan sekarang ini, yang paling menyebabkan bisnis gagal adalah besarnya overhead kita atau pengeluaran rutin per bulan kita. Untuk saat ini, apalagi sebagai developer properti, segala sesuatu harus di-outsource. Misalkan contoh arsitek kita outsource, desain cover kita outsource, kemudian marketing kita outsource dan lain sebagainya. Dengan cara outsource, Anda akan mempercepat leverage Anda. Nah, dengan cara seperti ini, kita sudah mengetahui 3 aturan dasar atau rumus baru untuk mempercepat kekayaan. Tapi itu belum cukup. Saya akan membagikan bersama Pak Tung Desemwaringin lebih dari 10 rumus baru untuk mempercepat kekayaan dalam sebuah seminar yang luar biasa, di mana seminar ini merupakan 5 seminar akbar terakhir saya sebelum saya memutuskan pensiun sebagai motivator di tahun 2014. Seperti apa seminarnya? Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Saya Tung Desemwaringin yang disebut oleh majalah marketing sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, pembicara terbaik di Indonesia. Juga disebut oleh SWA, majalah SWA sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia. Dengan ini mau mengadakan seminar bersama dengan Bong Chandra, satu entrepreneur muda dan author dan serta motivator yang sangat-sangat dahsyat luar biasa. Satu seminar tentang the new rule of money. Kalau kita tidak tahu bahwa waktu berubah, cara cari uang berubah, cara mengembangkan uang berubah. Kalau kita tidak mau terus belajar, apa yang terjadi? Mendadak bisnis kita hilang ditelan zaman, atau uang kita tidak bisa berkembang ditelan oleh zaman, karena kita tidak tahu apa itu uang, apa itu aturan terbaru tentang uang. Tentu saja kita tidak akan berkutik. Tapi kalau kita mau terus belajar, meluangkan waktu untuk ikut seminar hari Sabtu tanggal 15 Juni 2013 di ICC MGK Kemayoran, tentu saja dengan ilmu-ilmu yang baru ini kita mendapatkan wawasan baru. Kita bisa bukan hanya mempertahankan bisnis kita, melainkan menumbuhkan bisnis kita dan melipat gandakan keuangan kita dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Semoga bermanfaat. Hadiri seminar ini, saya Tung Desemwaringin mengucapkan salam dahsyat.